Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Apa judul yang tepatnya ya? Oke. Amin Rais ngeyel. Sudah diingatkan oleh banyak orang. Sudah diingatkan oleh banyak netizen. Tetap aja dia kemudian mengumbar nafsu syahwat politiknya. Sekarang dia berkumpul dengan orang-orang yang punya ideologi terlarang di republik ini, lalu menyampaikan, nih katanya nih di thumbnailnya, people power bergema, pembebasan bangsa dan negara, ajukan mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Rakyat yang mana yang Anda maksud, Pak Amin? Kemarin itu kita tahu sama-sama bagaimana kemudian respon netizen kepada kalian-kalian yang turun ke jalan, mau di Solo, mau di Jakarta. Apalagi masa cuma 50 ekor, 50 orang, masa cuma 100 orang. Di Jakarta pun sama. Anda mau melakukan people power, kekuatan rakyat. Rakyat yang mana yang kalian klaim itu? Mayoritas masyarakat ratusan juta itu mentertawakan ulah kalian yang lucu dan menggemaskan sekaligus menyebalkan. Nih coba kita dengarkan sama-sama saudara. Ini mulai dia melacurkan semuanya demi kepentingan nafsunya, termasuk melacurkan ideologinya. Dia berani berkumpul dengan orang-orang misal Khazinuddin dan kawan-kawan yang jelas punya ideologi terlarang di republik ini. Demi syahwat nafsu politik dia rela melacurkan itu semua. Gila, kita dengarkan sama-sama nih. Ucapan Mbah Amin Rais. Kasihan. Sepak terjang Pak Jokowi. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga ya. Atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah puncatan rasa malu memang jadi aneh. Ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya, dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Memang ini saya kira special case. Sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people, the voice of God. Dalam bahasa Arab, Sautu Sya'bi, Sautullah. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Tentu ini sebuah ekspresi dramatik
Karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohong itu pun ada waktunya ya, Mas Jokowi. Coba kita tengok tuh wajahnya satu persatu. Mereka-mereka itu para ideolog HTI yang ingin merusak tatanan berbangsa dan bernegara, yang ingin merusak ideologi Pancasila, malah melakukan dialog dengan Amin Rais. Gila nggak kira-kira? Coba kalian punya pikiran untuk menilai siapa sebetulnya Amin Rais, bagaimana kemudian rakus syahwat politiknya. Dia mengatakan, oh Jokowi ini ketakutan karena dia akan diburu kalau apalagi Anies menang. Dia nggak mau Anies kemudian bakal jadi calon presiden, apalagi sampai jadi presiden. Untuk memastikan bahwa Anies manggung dan tidak, itu bukan Anda mencak-mencak Jokowi, bukan. Pastikan koalisi perubahannya itu solid, saudara. Amin Rais, itu tugas ente. Ini kan udah akan menciptakan nantinya bila Anies tidak jadi manggung, bakal menyalahkan siapa? Jokowi. Padahal Jokowi tidak punya apa-apa. Bukan dari bagian Nasdem, bukan dari bagian PKS, bukan dari bagian Demokrat, kan bukan. Yang menentukan Anies bakal maju dan tidak kan 3 partai itu. Kalau solid sampai akhir pencapresan ya akan maju. Tiketnya udah jelas ada kok. Udah cukup gitu loh. Jadi apa maksudnya Anda bahas ini? Karena tahu bahwa koalisi perubahannya ini gak bakalan solid. Lalu Anies tidak jadi manggung. Lalu nanti kalian sudah membuatkan persiapan narasi ini ulah Jokowi. Gila, sebesar itukah kebencian kalian kepada Jokowi? Sampah. Kemudian dia mengatakan ini persoalan umat lagi. Umat yang mana yang Anda maksud? Amin Rais, umat yang mana yang kalian maksud? Anda mengatakan juga sifat Jokowi ini tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu? Saya kira ente yang nggak tahu malu, Yang nggak tahu malu itu bukan Jokowi, tapi kalian. Yang hadir di sana semua nggak tahu malu. Kemarin itu masyarakat mayoritas mentertawakan ulah kalian yang ingin melakukan people power. Sekarang masih ngomong people power, ngeklaim atas nama rakyat, nggak tahu malu. Wajah disimpan di mana kalian tuh? Di dengkul apa di mana? Yang nggak tahu malu itu bukan orang lain, ente, amin. Yang nggak tahu malu itu kalian. Jelas-jelas tidak punya kekuatan people power, memaksakan diri. Ini malah jadi bahan ledekan dan tertawaan banyak orang. Siapa yang nggak tahu malu? Kalian kan? Kalau kalian ngeklaim atas nama rakyat, kita juga bisa ngeklaim atas nama rakyat. Saya bagian daripada rakyat. Gak bisa seenaknya Anda klaim-klaimkan. Gila, Amin Rais ini sampai melacurkan urusan bab ideologinya gara-gara syahwat nafsu politiknya. Ini kutukan dari Gus Dur. Kutukan. Ucapan Gus Dur yang menjadi kutukan kepada Amin Rais bahkan sampai sekarang. Dia lacurkan segalanya, semuanya demi untuk syahwat politiknya. Itu kesimpulannya. Mangga, bagaimana tanggapan kalian? Itu menurut saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.